Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan tantangan baru yang lebih sulit dari biasanya. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku punya sebuah tugas yang harus kau selesaikan dalam 3 hari. Jika kau berhasil, aku akan memberikanmu hadiah besar. Tapi jika kau gagal, kau akan dihukum berat." Bu Nawas yang sudah sering menerima tantangan dari raja tersenyum dan menjawab, "Wahai baginda, apa tugas yang harus hamba lakukan kali ini?" Raja menjawab dengan nada serius, "Aku ingin kau menjalani 3 pengadilan. Setiap pengadilan akan menguji kecerdasanmu, keberanianmu, dan kelicikanmu. Kau harus bisa menang di ketiga pengadilan itu, atau kau akan dihukum." Abu Nawas yang selalu penuh dengan akal cerdik pun menyetujui tantangan tersebut, meski ia belum tahu apa yang akan dihadapinya. Pada hari pertama, Abu Nawas dipanggil ke pengadilan untuk menghadapi tantangan kecerdasan. Raja telah menyiapkan sekelompok cendekiawan dan hakim yang terkenal akan kebijaksanaannya untuk menguji Abu Nawas. Hakim utama berkata, "Abu Nawas, kami akan mengajukan 3 pertanyaan yang sulit dan kau harus menjawabnya dengan benar. Jika kau gagal, kau akan kalah di pengadilan ini." Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling cepat di dunia ini? Abu Nawas berpikir sejenak dan menjawab, "Yang paling cepat di dunia ini adalah pikiran. Karena dalam sekejap mata, pikiran bisa melintasi tempat-tempat yang jauh." Hakim terkesan dengan jawaban Abu Nawas dan melanjutkan dengan pertanyaan kedua. "Apa yang paling berat di dunia ini?" Abu Nawas menjawab, "Yang paling berat di dunia ini adalah amanah. Karena siapapun yang memikulnya akan merasa terbebani jika tidak dapat menjaganya dengan baik." Para hakim mulai terpesona oleh kecerdasan Abu Nawas. Kemudian hakim utama memberikan pertanyaan terakhir. "Apa yang paling manis di dunia ini?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Yang paling manis di dunia ini adalah kemenangan setelah menghadapi tantangan yang sulit." Jawaban Abu Nawas membuat para hakim tidak bisa membantah. Mereka mengakui bahwa Abu Nawas telah menang di pengadilan pertama. Raja yang menyaksikan dari kejauhan merasa kagum, namun ia tahu bahwa 2 pengadilan berikutnya akan lebih sulit. Pada hari kedua, Abu Nawas dipanggil kembali untuk menghadapi pengadilan keberanian. Kali ini tantangannya jauh lebih menakutkan. Raja telah menyiapkan seekor singa yang kelaparan di sebuah kandang, dan Abu Nawas harus masuk ke dalam kandang itu. Hakim berkata, "Abu Nawas, jika engkau benar-benar pemberani, kau harus masuk ke dalam kandang singa ini dan keluar tanpa terluka." Hanya dengan begitu kau bisa menang di pengadilan ini. Abu Nawas tahu bahwa menghadapi singa yang kelaparan adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, ia tetap tenang dan memikirkan sebuah rencana. Sebelum masuk ke kandang, Abu Nawas meminta izin untuk berbicara sebentar dengan singa itu. Para hakim merasa ini adalah permintaan yang aneh, tetapi mereka mengizinkannya. Abu Nawas pun mendekati kandang dan mulai berbicara dengan singa. "Wahai Raja Hutan, aku tahu kau lapar dan marah. Tapi ingatlah, jika engkau memakanku sekarang, kau hanya akan merasa kenyang sebentar. Namun jika engkau biarkan aku pergi, aku akan memberimu makanan yang jauh lebih besar dan lezat." Singa itu, meski tidak mengerti bahasa manusia, tampak tenang mendengar suara Abu Nawas yang lembut. Abu Nawas melanjutkan, "Tunggulah sebentar saja, aku akan kembali dengan makanan besar untukmu." Dengan hati-hati, Abu Nawas masuk ke dalam kandang. Para hakim dan penonton menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Namun, singa itu hanya duduk diam dan tidak menyerang Abu Nawas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas keluar dari kandang dengan selamat. Para hakim terkejut melihat keberanian dan kecerdikan Abu Nawas.
Mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa ia telah menang di pengadilan keberanian. Hari ketiga tiba, dan pengadilan terakhir adalah yang paling sulit, pengadilan kelicikan. Raja tahu bahwa Abu Nawas terkenal licik dan ia ingin melihat apakah Abu Nawas bisa mengatasi ujian ini. Raja berkata, "Abu Nawas, untuk pengadilan ini, aku akan memberimu dua pilihan. Kau bisa memilih untuk menjawab sebuah teka-teki yang sangat sulit, atau kau bisa memilih untuk menyelesaikan tugas yang hampir mustahil. Tapi ingat, jika kau gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas berpikir sejenak dan memutuskan untuk mendengarkan teka-teki yang diberikan raja. Raja berkata, teka-teki ini sederhana. Apa yang bisa mengisi ruang besar, namun tidak bisa dipegang atau dilihat? Abu Nawas tersenyum karena ia tahu jawabannya. Baginda, jawabannya adalah udara. Udara bisa mengisi ruang besar, namun kita tidak bisa melihat atau memegangnya. Raja terkejut mendengar jawaban yang tepat dari Abu Nawas, tetapi ia tidak ingin kalah begitu saja. "Baiklah, Abu Nawas, kau benar, tapi sekarang aku akan memberimu tugas yang hampir mustahil. Kau harus membawakan aku seekor ayam betina yang bisa bertelur emas dalam 1 hari. Jika kau tidak bisa menemukannya, kau akan gagal di pengadilan ini." Abu Nawas mengerti bahwa ini adalah tugas yang mustahil, tetapi ia tidak kehilangan akal. Ia meminta waktu 1 hari untuk mencari ayam tersebut. Abu Nawas pulang dan mulai memikirkan cara untuk mengakali raja. Ia tahu bahwa tidak ada ayam yang bisa bertelur emas, tapi ia punya ide yang cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa seekor ayam betina biasa. Raja menunggu dengan tidak sabar untuk melihat apakah Abu Nawas bisa menyelesaikan tugasnya. Abu Nawas mendekati raja dan berkata, "Baginda, saya telah membawa ayam betina yang Anda minta. Namun ada syaratnya. Ayam ini hanya bisa bertelur emas jika ia dipelihara oleh seorang raja yang bijaksana dan adil. Jika Baginda adalah raja yang demikian, maka ayam ini akan bertelur emas setiap hari." Raja tersenyum sinis dan berkata, "Abu Nawas, kau tidak bisa membodohiku dengan omong kosong ini. Mana buktinya?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, saya adalah hamba yang setia. Saya tidak mungkin berbohong kepada Baginda. Jika ayam ini tidak bertelur emas, itu berarti Baginda harus mengevaluasi kembali apakah Baginda telah bertindak dengan bijaksana dan adil selama ini." Raja tersentak mendengar jawaban Abu Nawas. Ia tahu bahwa jika ayam itu tidak bertelur emas, rakyatnya mungkin akan berpikir bahwa ia bukanlah raja yang bijaksana. Dengan berat hati, Raja memutuskan untuk tidak melanjutkan tugas tersebut dan mengakui bahwa Abu Nawas telah menang di pengadilan kelicikan. Setelah menyelesaikan semua pengadilan, Abu Nawas dipanggil kembali ke hadapan Raja. Raja Harun al-Rashid, meskipun awalnya berniat untuk menghukum Abu Nawas, tidak bisa menahan kekagumannya terhadap kecerdikan dan kelicikan Abu Nawas. Ia akhirnya berkata, "Abu Nawas, kau memang tidak terkalahkan. Kau telah memenangkan ketiga pengadilan ini dengan kecerdikan yang luar biasa. Aku akan menepati janjiku dan memberimu hadiah besar." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Terima kasih Baginda. Namun hamba hanya meminta satu hal. Izinkan hamba untuk tetap menjadi penasihat yang cerdik di istana Baginda, karena hamba tahu Baginda selalu membutuhkan seseorang yang bisa memberikan perspektif yang berbeda."
Suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana. Raja ini terkenal karena sering memberi tugas-tugas aneh kepada Abu Nawas untuk menguji kecerdasannya. Kali ini, Raja memiliki rencana yang sangat rumit. Setelah Abu Nawas tiba di istana, Raja berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas baru untukmu. Aku ingin kau membangun sebuah istana di udara, tanpa pilar atau penopang apapun." Abu Nawas terkejut mendengar perintah tersebut, namun ia menutupi kekagetannya dengan senyum. "Wahai Baginda, saya yakin Baginda tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi hamba. Berikan saya waktu dan sejumlah dana yang diperlukan untuk memulai proyek besar ini." Raja tersenyum licik. Ia tahu bahwa permintaannya adalah mustahil, tetapi ia ingin melihat bagaimana Abu Nawas akan mengatasi tantangan ini. "Baiklah," kata Raja, "kau punya waktu 1 bulan. Aku akan memberimu semua yang kau butuhkan." Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan pikiran yang sibuk. Ia tahu bahwa membangun istana di udara adalah hal yang mustahil, namun ia harus menemukan cara untuk mengakali Raja. Selama beberapa hari berikutnya, Abu Nawas berpikir keras tentang bagaimana ia bisa menyelesaikan tugas ini. Ia memutuskan untuk menggunakan kecerdikannya yang terkenal itu. Ia mulai mengunjungi orang-orang kaya di kota dan meminta mereka untuk menyumbangkan dana besar kepada proyek tersebut, dengan alasan bahwa Raja telah memerintahkan istana yang akan menjadi keajaiban dunia. Orang-orang kaya yang takut menolak permintaan Raja dengan segera menyumbangkan sejumlah besar uang kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas tidak menggunakan uang itu untuk membangun apapun. Sebaliknya, ia menyimpan uang itu dengan hati-hati. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali ke istana. Raja dengan penuh semangat bertanya, "Bagaimana Abu Nawas, apakah istanamu sudah hampir selesai?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Baginda, istana tersebut hampir selesai, namun ada satu masalah kecil." Raja yang penasaran bertanya, "Masalah apa itu?" Abu Nawas menjawab, "Istana ini begitu megah dan indah, sehingga saya merasa tidak pantas untuk menyelesaikannya tanpa mendapatkan izin khusus dari para penghuni langit. Saya butuh surat izin dari Raja yang ditulis dengan darah Baginda sendiri untuk menyelesaikan istana ini." Raja terkejut dan bingung. Ia tahu bahwa permintaan Abu Nawas itu mustahil dipenuhi, tetapi jika ia menolak, ia akan terlihat tidak berani di depan rakyatnya. Raja Harun al-Rashid mulai merasakan dilema besar. Di satu sisi, ia tidak mungkin memberikan darahnya untuk menulis surat yang diminta oleh Abu Nawas, tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa membiarkan proyek tersebut gagal tanpa merusak reputasinya sebagai raja yang bijak. Dalam kebingungannya, Raja meminta waktu untuk berpikir. Sementara itu, Abu Nawas melanjutkan kegiatannya mengumpulkan lebih banyak uang dari rakyat kaya, dengan terus menjanjikan bahwa istana tersebut akan menjadi kebanggaan mereka semua. Pada suatu malam, Raja memanggil penasihatnya untuk mendiskusikan situasi tersebut. Mereka semua setuju bahwa permintaan Abu Nawas itu adalah trik untuk menghindari hukuman karena tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun mereka tidak dapat menemukan cara untuk memaksa Abu Nawas mengakui hal tersebut tanpa kehilangan muka. Beberapa hari kemudian, Raja memutuskan untuk berbicara langsung dengan Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku telah memutuskan bahwa permintaanmu terlalu berbahaya. Bagaimana jika aku memberikanmu izin tanpa perlu menuliskan dengan darahku?" Abu Nawas, yang sudah menduga hal ini, menjawab dengan senyum, "Baginda, saya setuju. Namun izinkan saya untuk mengatur perayaan besar-besaran untuk mengumumkan keberhasilan kita kepada rakyat. Mereka semua harus tahu bahwa Baginda adalah raja yang bijaksana dan pemberani." Raja yang merasa lega segera menyetujui rencana tersebut. Hari perayaan pun tiba. Semua orang di kota berkumpul untuk melihat keajaiban yang akan diungkapkan oleh Abu Nawas.
Mereka semua penasaran bagaimana istana di udara itu akan terlihat. Di tengah alun-alun kota, sebuah panggung besar telah dibangun dan raja duduk di tempat kehormatan dengan penuh kebanggaan. Abu Nawas naik ke atas panggung dan mengumumkan kepada semua orang bahwa istana di udara hampir selesai dan ia akan menunjukkan kepada mereka keajaiban tersebut setelah mendapatkan izin terakhir dari raja. Saat itu Abu Nawas mendekati raja dan dengan suara lantang berkata, "Wahai Baginda yang mulia, sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberikan sebuah hadiah kepada Baginda sebagai tanda terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah Baginda berikan." Abu Nawas mengeluarkan sebuah gulungan surat besar dan menyerahkannya kepada raja. "Surat ini adalah bukti dari keberhasilan proyek kita. Bacalah Baginda di depan rakyatmu." Raja membuka surat tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Namun saat membacanya, wajahnya berubah menjadi merah karena malu. Surat itu berbunyi, "Baginda yang mulia, jika Baginda benar-benar ingin istana di udara ini selesai, Baginda hanya perlu memberikan darah Baginda sendiri. Namun jika Baginda merasa ini tidak mungkin, maka saya mohon izin untuk menggunakan dana yang telah terkumpul untuk membantu rakyat yang membutuhkan." Dengan ini, Baginda akan dikenal sebagai raja yang paling bijaksana dan murah hati. Raja tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Abu Nawas. Ia tahu bahwa jika ia menolak, seluruh rakyat akan melihatnya sebagai pemimpin yang lemah dan tidak bijaksana. Dengan demikian, Abu Nawas berhasil menyelamatkan diri dari tugas yang mustahil dan juga berhasil mengumpulkan dana besar untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Raja, meskipun merasa tertipu, tidak bisa tidak mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas menjadi semakin dihormati oleh rakyat karena kecerdikannya yang luar biasa. Ia menggunakan dana yang telah dikumpulkan untuk membangun rumah bagi para fakir miskin, memperbaiki jalan, dan memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Raja Harun al-Rashid, meskipun awalnya merasa malu, akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas adalah seorang yang sangat bijaksana dan cerdik.